Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Peran terapi awal reduksi konka, radiofrekuensi, steroid intranasal, dan antihistamin pada rinitis alergi persisten. Kajian terhadap respon klinik, biomarker, inflamasi, dan remodeling. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Jenny Endang Basirudin, PSTAT Konsultan, KL Konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Jenny. Terima kasih Pak Dekan. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Saya persilahkan Dr. Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, promotor, Profesor Dr. Jenny Basirudin, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul Peran terapi awal reduksi konka radiofrekuensi, steroid intranasal, dan antihistamin pada rinitis alergi persisten, kajian terhadap respons klinis, biomarker inflamasi, dan remodeling. Sebagai latar belakang, rinitis alergi merupakan kelainan hidung yang diperantarai oleh IgE setelah pajanan alergen dengan gejala bersin berulang, rinore, gatal hidung, dan hidung tersumbat. Prevalensi rinitis alergi di dunia sekitar 10-30% dan di Indonesia sebanyak 37% pasien rinitis alergi pasien sedang berat, di mana 68%-nya memiliki skor analog visual sumbatan hidung lebih besar sama dengan 5. Rinitis alergi merupakan penyakit dengan inflamasi kronik yang akan menyebabkan penurunan kualitas hidup dan beberapa penyakit komorbid lain seperti asma, rhinosinusitis dan polip, serta OME, hipertrofi adenoid, serta OSA. Tata laksana rinitis alergi persisten sedang berat menurut WHO ARIA 2008 adalah dengan medikamentosa, yaitu antihistamin oral dan steroid intranasal. Terdapat juga tindakan operatif berupa reduksi konka yang dilakukan saat terjadi kegagalan terapi medikamentosa. Reduksi konka radiofrekuensi merupakan salah satu pilihan terapi reduksi konka yang bersifat minimal invasif sehingga dapat dilakukan pada poli rawat jalan, memproteksi epitel pernafasan, serta menurunkan risiko hiperreaktivitas bronkus. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu rinitis alergi yang tidak terkontrol berisiko untuk 5 kali menyebabkan hiperreaktivitas bronkus atau asma bronkial. Terapi standar rinitis alergi persisten sedang berat bersifat jangka panjang sehingga membutuhkan biaya yang mahal. Terapi radiofrekuensi selama ini dilakukan bila terjadi kegagalan terapi standar. Terapi radiofrekuensi yang diberikan di awal diharapkan dapat mengontrol inflamasi, mempermudah absorpsi medikamentosa, dan menurunkan penggunaan medikamentosa jangka panjang. Belum diketahuinya efek terapi awal radiofrekuensi dibanding dengan terapi standar terhadap ekspresi mediator inflamasi dan remodeling jaringan. Perkenankanlah saya menyusun hipotesis sebagai berikut. Pertama, perbaikan respons klinis pada pasien rinitis alergi persisten sedang berat sesudah terapi awal reduksi konka radiofrekuensi yang diikuti terapi standar steroid intranasal dan antihistamin lebih baik dibandingkan terapi standar. Penurunan ekspresi mediator inflamasi interleukin 5 dan ECP sesudah terapi awal radiofrekuensi diikuti terapi standar lebih besar dibandingkan terapi standar. Ketiga, peningkatan PAI-1 sesudah terapi awal radiofrekuensi diikuti terapi standar lebih besar dibandingkan terapi standar. Keempat, penurunan rasio ekspresi MMP9 TAMP1 sesudah terapi awal radiofrekuensi diikuti terapi standar lebih besar dibandingkan terapi standar. 5. Peningkatan HSP70 sesudah terapi awal radiofrekuensi diikuti terapi standar lebih besar dibandingkan terapi standar. Sebagai rangkuman dari tinjauan pustaka, pada kerangka teori ini dapat dilihat bahwa rinitis alergi persisten sedang berat merupakan penyakit inflamasi yang melibatkan respons sel T helper 2 inflamasi, alergi kronik menyebabkan remodeling jaringan yang melibatkan 2 proses fisiologis dan patologis. Seluruh proses tersebut akan menyebabkan sumbatan hidung. Sumbatan hidung dapat diatasi dengan pemberian terapi medikamentosa dan terapi reduksi konka radiofrekuensi. Untuk pelaksanaan penelitian ini, saya menyusun kerangka konsep sebagai berikut.
Pasien rinitis alergi persisten sedang berat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu diberikan terapi radiofrekuensi, diikuti terapi standar, yaitu steroid intranasal dan AHA1, serta yang diberikan terapi standar. Selanjutnya, dinilai luarannya berupa perbaikan respons klinis, mediator inflamasi, dan ekspresi komponen remodeling. Desain penelitian yang digunakan yaitu uji klinis randomisasi blok tersamar tunggal dengan pengambilan data dilakukan di Polialergi Imunologi Departemen THT FKUI RSCM pada bulan Desember 2018 hingga Februari 2020. Populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dan lolos kriteria eksklusi serta telah menandatangani informed consent dilakukan pemeriksaan klinis dan uji cukit kulit. Sebelum terapi dimulai, subjek dengan rinitis alergi persisten sedang berat dilakukan pemeriksaan awal di minggu ke-0. Selanjutnya, pasien dialokasikan ke dalam 2 kelompok secara random. Evaluasi klinis dimulai dari minggu pertama pada kelompok radiofrekuensi dan dilanjutkan pada minggu ke-2, 4, 6, dan 8 pada 2 kelompok. Pada minggu ke-4, dilakukan pemeriksaan ulang sekret hidung dan biopsi konka. Setelah minggu ke-8, dilakukan analisis data dan penyusunan hasil penelitian. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian dengan pembahasannya. Berikut diagram alur subjek penelitian. Didapatkan 32 pasien dengan rinitis alergi persisten sedang berat. Setelah dilakukan blok randomisasi, pasien dialokasikan ke dalam 2 kelompok. Terdapat 3 pasien dari kelompok kontrol yang drop out dari penelitian ini, berupa 2 pasien wanita usia 17 tahun, pelajar SMA kesulitan perizinan sekolah, dan 1 pasien usia 37 tahun yang menolak untuk dilakukan biopsi ulang di minggu ke-4. Sehingga di akhir penelitian didapatkan 13 pasien di kelompok kontrol dan 16 pasien di kelompok radiofrekuensi. Berikut adalah karakteristik dasar dari subjek penelitian. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok untuk seluruh karakteristik, kecuali jenis kelamin. Hal ini menunjukkan pasien homogen pada awal terapi. Berikut, izinkanlah saya menyampaikan hasil dan pembahasan berdasarkan panduan dari pertanyaan penelitian. Untuk menjawab penelitian nomor 1, izinkan saya menyajikan beberapa data sebagai berikut. Respons klinis dilihat dari 3 komponen. Yang pertama adalah penurunan total nasal symptom score berdasarkan total SAV. 4 kriteria penilaian SAV yaitu hidung tersumbat, rhinore bersin dan tetal hidung dengan skor total 40. Pada minggu ke-4 setelah terapi, kedua kelompok mengalami penurunan total SAV dan perbedaan kedua kelompok bermakna. Minggu ke-8 setelah terapi, kedua kelompok juga mengalami penurunan tetapi perbedaan ini tidak bermakna. Untuk penurunan konka inferior pada minggu ke-4 dan ke-8, kelompok radiofrekuensi mengalami penurunan derajat konka inferior. Perbedaan antara kedua kelompok bermakna pada minggu ke-4 dan tidak bermakna pada minggu ke-8. Berikut gambar penurunan ukuran konka inferior pada kelompok radiofrekuensi dan kontrol sebelum dan sesudah terapi. Pada minggu ke-4 dan ke-8 terjadi peningkatan nilai peak nasal inspiratory flow dengan lebih besar sama dengan 20% pada kelompok radiofrekuensi. Selama follow-up, minggu ke-4 dan minggu ke-8, kedua kelompok mengalami peningkatan nilai PNIF, tetapi perbedaan di antara kedua kelompok tidak bermakna. Perbaikan respons klinis harus memenuhi 2 dari 3 indikator, yaitu SAV kurang dari 5, penurunan 1 derajat konka inferior, dan perbaikan nilai PNIF lebih besar sama dengan 20%. Pada penelitian ini, kelompok radiofrekuensi memiliki perbaikan respons klinis yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Perbedaan respons klinis antara 2 kelompok kontrol bermakna pada minggu ke-4, tetapi tidak bermakna pada minggu ke-8. Hasil ini sesuai dengan studi lain yang menemukan bahwa terapi reduksi konka yang diikuti terapi standar akan memberikan perbaikan respons klinis yang lebih baik dibandingkan terapi standar. Pada penelitian ini, perbandingan respons klinis pasien sebelum, sesudah, dan sesudah terapi pada kelompok radiofrekuensi sudah bermakna pada minggu ke-4, sedangkan kelompok kontrol belum bermakna. Hal tersebut menunjukkan terapi radiofrekuensi akan mempercepat perbaikan respons klinis, tetapi tidak mengubah perjalanan penyakit inflamasi kronik rinitis alergi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 2, izinkanlah saya menjanjikan beberapa data sebagai berikut. Kelompok radiofrekuensi mengalami penurunan IL-5 lebih dari 10%, sehingga peningkatannya penting secara klinis. Hal ini sesuai dengan hasil studi lain, yaitu oleh Ogawa dan kawan-kawan yang menemukan bahwa penurunan IL-5 dan eotaksin yang bermakna pada pasien rinitis alergi yang dilakukan turbinektomi. Salsano dan kawan-kawan menemukan adanya penurunan jumlah sel inflamasi di lapisan submukosa pada temuan histologi rinitis alergi setelah dilakukan radiofrekuensi. Untuk kadar ECP, setelah 4 minggu terapi, tidak ada perbedaan kadar ECP pada kedua kelompok. Studi lain oleh D'Amato menyatakan bahwa pada rinitis alergi musiman, kadar ECP berfluktuasi. Setelah pemberian terapi, kadar ECP akan turun. Pada penelitian ini, seluruh subjek
merupakan rinitis alergi persisten atau rinitis alergi perennial, di mana pajanan alergen terjadi sepanjang tahun sehingga kadar ECP cenderung menetap. Pemberian terapi tidak akan mengubah kadar ECP walaupun terjadi perbaikan klinis. Hal tersebut dengan adanya inflamasi persisten minimal di mana pajanan alergen dengan dosis rendah menyebabkan hilangnya gejala, tetapi mekanisme inflamasi masih terus terjadi. Pada penelitian ini, kadar ECP sebelum dan sesudah terapi pada kelompok radiofrekuensi tidak berbeda bermakna, sedangkan pada kelompok kontrol meningkat bermakna. Hal ini menjelaskan bahwa terapi reduksi konka radiofrekuensi pada awal akan mengontrol inflamasi dalam 4 minggu pertama. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 3, izinkanlah saya menyajikan beberapa data sebagai berikut. Didapatkan peningkatan PAI-1 kurang dari 10% pada kedua kelompok. Perbedaan antara kedua kelompok tidak bermakna, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi reduksi konka radiofrekuensi maupun terapi standar tidak memengaruhi komponen fibrinolitik PAI-1. Studi lain oleh Kim menyatakan bahwa peningkatan PAI-1 dalam jumlah kecil tetap diperlukan untuk deposisi fibrin yang akan memperbaiki pertahanan epitel, tetapi deposisi fibrin yang masif dapat menyebabkan remodeling patologis. Pada penelitian ini didapatkan sedikit peningkatan PAI-1, tetapi peningkatannya tidak bermakna secara klinis. Gambar berikut menunjukkan ekspresi PAI-1 pada kedua kelompok sebelum dan sesudah terapi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 4, izinkanlah saya menyajikan beberapa data sebagai berikut. Kelompok radiofrekuensi mengalami penurunan rasio ekspresi MMP9 TAMP1 lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Terapi standar saja tanpa radiofrekuensi belum dapat menurunkan rasio MMP9 TAMP1 dalam 4 minggu. Studi sebelumnya Alokio mendapatkan penurunan MMP1 dan peningkatan TAMP1 pada mukosa hidung berperan dalam perbaikan gejala klinis pasien rinitis alergi melalui mekanisme remodeling fisiologis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa radiofrekuensi memiliki peran dalam mencegah remodeling patologis pada rinitis alergi. Gambar berikut menunjukkan ekspresi MMP9 pada kedua kelompok sebelum dan sesudah terapi. Gambar berikut menunjukkan ekspresi TAMP1 pada kedua kelompok sebelum dan sesudah terapi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 5, izinkanlah saya menyajikan beberapa data sebagai berikut. Kadar HSP70 sebelum terapi pada penelitian ini ditemukan tinggi pada kedua kelompok, sesuai dengan studi sebelumnya oleh Min yang menyatakan bahwa kadar HSP70 pada sekret hidung pasien rinitis alergi lebih tinggi dibandingkan pasien non-rinitis alergi. Pada penelitian ini, kenaikan HSP70 pada kelompok radiofrekuensi tidak setinggi kelompok kontrol yang menunjukkan adanya respons antiinflamasi, mekanisme toleransi sel, dan penurunan transkripsi HSP70 lebih cepat pada kelompok radiofrekuensi. Studi lain oleh Madeva mendapatkan kadar HSP7 yang tinggi berkorelasi dengan hipoksia nokturnal pada OSA atau obstructive sleep apnea. Pada penelitian ini, penekanan HSP70 yang terjadi pada kelompok radiofrekuensi mendukung perbaikan respons klinis. Kenaikan tidak bermakna dari kadar HSP70 dalam penelitian ini disebabkan oleh waktu pemeriksaan HSP70 pada minggu keempat. Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi untuk menjelaskan peran terapi radiofrekuensi dalam memberikan perbaikan klinis yang lebih besar. MMP9 berkorelasi positif dengan IL5, ECP, dan HSP70 dengan kekuatan sedang pada kelompok radiofrekuensi. Selain itu, MMP9 memiliki korelasi negatif dengan TAMP1 dengan kekuatan sedang pada kelompok radiofrekuensi. Kedua korelasi ini tidak ditemukan pada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa terapi radiofrekuensi dapat mengontrol inflamasi dengan memengaruhi komponen non-fibrinolitik remodeling, yaitu MMP9. Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam studi ini, izinkanlah saya menyusun sebuah usulan mekanisme kebaruan, perbaikan respons klinis, penurunan mediator inflamasi, dan pencegahan remodeling patologis oleh terapi awal radiofrekuensi. Dibandingkan keadaan awal sebelum terapi, didapatkan pada gambar A, pemberian terapi medikamentosa belum menunjukkan perubahan pada komponen remodeling dan mediator inflamasi yang dapat dilihat pada gambar B. Gambar C menunjukkan bila dilakukan tindakan radiofrekuensi terlebih dahulu sebelum terapi medikamentosa, ekspresi MMP9 akan menurun dibandingkan kelompok medikamentosa. Ekspresi MMP9 berkorelasi negatif dengan TAMP1 dan berkorelasi positif dengan IL5, ECP, dan HSP70. Selain itu, kemampuan terapi radiofrekuensi dalam mengontrol inflamasi dapat terlihat dari kadar ECP yang menetap, sedangkan pada kelompok medikamentosa terjadi peningkatan ECP yang bermakna. Dapat disimpulkan bahwa respons inflamasi dapat dikontrol melalui penurunan MMP9 sehingga menghasilkan respons klinis lebih baik dibandingkan kelompok kontrol.
Dari hasil penelitian ini, saya juga mengajukan usulan penambahan algoritma tata laksana rinitis alergi persisten sedang berat, yaitu reduksi konka radiofrekuensi dapat menjadi pilihan terapi awal. Perbaikan klinis yang cepat tercapai setelah terapi radiofrekuensi menyebabkan kebutuhan terapi tambahan dalam 4 minggu pertama akan berkurang. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan diberikan terapi pemeliharaan dengan dosis yang diturunkan selama 4 minggu, dan hal ini akan mengendalikan biaya pengobatan. Dari penelitian ini, saya melihat suatu kelebihan penelitian saya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian pertama yang memberikan terapi reduksi konka radiofrekuensi di awal penata laksanaan rinitis alergi persisten sedang berat sebelum pemberian medikamentosa atau sebelum pasien menjadi refraktor terhadap medikamentosa. Namun, saya juga menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan HSP70 yang tidak dilakukan sesaat setelah terapi reduksi konka radiofrekuensi, yaitu saat waktu paruh HSP70 masih berlangsung. Sebagai simpulan dari penelitian ini, 1. Terapi awal reduksi konka radiofrekuensi yang dilanjutkan terapi standar menghasilkan respons klinis lebih baik dibandingkan terapi standar. 2. Terapi awal radiofrekuensi menurunkan profil mediator inflamasi IL-5 lebih besar dan tidak memberikan penurunan kadar ECP dibandingkan terapi standar. 3. Terapi awal radiofrekuensi tidak meningkatkan ekspresi PAI1 dibandingkan terapi standar. 4. Terapi awal radiofrekuensi menurunkan rasio MMP9 dan TAMP1 lebih besar dibandingkan terapi standar. 5. Terapi awal radiofrekuensi tidak meningkatkan HSP70 dibandingkan terapi standar. Dari hasil penelitian ini saya menyarankan sebagai berikut. 1. Dalam bidang pelayanan masyarakat, radiofrekuensi dapat menjadi salah satu pilihan terapi awal yang dapat dilakukan di klinik rawat jalan untuk pasien rinitis alergi persisten sedang berat bersama terapi standar. 2. Dalam bidang akademik, penelitian ini memberikan usulan perubahan algoritma penata laksanaan rinitis alergi persisten sedang berat berdasarkan WHO ARIA, yaitu terapi awal reduksi konka radiofrekuensi dapat dimasukkan sebagai pilihan terapi awal bersama terapi standar. 3. Dilakukan pemeriksaan HSP70 pada 1 jam pertama setelah terapi reduksi konka radiofrekuensi. 4. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai perubahan HSP70 dan PAI1 terhadap gangguan tidur yang berhubungan dengan sumbatan hidung. Terima kasih. Baik, sebelum saya mempersilakan para penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji? Siap, Pak Dekan. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Profesor Dr. Suhendro penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Suhendro. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Nina Irawati dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian usulan mekanisme pengaruh radiofrekuensi dalam remodeling jaringan, mediator inflamasi, dan perbaikan klinis pasien rinitis alergika persisten sedang berat. Apabila dibandingkan dengan pemberian steroid intranasal dan medikamentosa selama 4 minggu, dari seluruh parameter inflamasi yang dokter periksa, MMP9, interleukin 5, ECP, HSP70, respons inflamasi apa yang paling utama yang dikontrol oleh terapi radiofrekuensi dibandingkan dengan terapi steroid intranasal dan medikamentosa. Dari jadi komponen kemudian ada yang inflamasi yang tadi, komponen mana yang paling utama yang dapat dikontrol dengan pengobatan radiofrekuensi? Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua, apakah terapi radiofrekuensi ada efek samping, ya? Dan secara teoritis, apabila pasien rinitis alergika persisten sedang berat disertai ada infeksi sekunder misalnya, apakah tetap masih bisa digunakan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat, Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut.
Untuk mediator inflamasi, interleukin 5 adalah yang pertama kali terlihat pada penelitian ini, di mana interleukin 5 ada penurunan sebesar kurang dari 10%, sehingga respons inflamasinya walaupun tidak bermakna, tetapi penting secara klinis. Yang kedua, memang ECP ini tidak bermakna, tetapi ada pada kelompok radiofrekuensi setelah 4 minggu pertama didapatkan penekanan peningkatan ECP pada 4 minggu pertama dibandingkan kelompok kontrol. Yang lain adalah MMP9. Pada MMP9 ini adalah faktor fibrinolitik, non-fibrinolitik dari remodeling. Pada penelitian ini didapatkan penurunan rasio MMP9 dibandingkan TAMP1 pada kelompok radiofrekuensi bermakna pada setelah 4 minggu pertama, sehingga dapat terapi awal radiofrekuensi pada pasien rinitis alergi presiden sedang berat dapat mengontrol terjadinya remodeling patologis menjadi remodeling fisiologis. Terima kasih. Untuk HSP-nya? SP70, pada penelitian ini hipotesis nomor 5 ditolak, yaitu tidak terjadi peningkatan dari kadar HSP70 setelah perlakuan. Tetapi HSP70 dapat dilihat terdapat penekanan peningkatan HSP70 pada kelompok radiofrekuensi dibandingkan kelompok kontrol setelah 4 minggu terapi. Terima kasih. Kemudian apakah aman atau ada efek samping untuk seluruh pasien rinitis alergika persisten sedang berat? Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Suhendro. Untuk radiofrekuensi yang saya dapatkan efek sampingnya sama sekali sangat-sangat minimal. Pasien ini dilakukan dirawat jalan dengan pembiusan lokal, kemudian dilakukan tindakan radiofrekuensi setelah pasien mendapatkan informed consent. Kemudian setelah dilakukan pemasangan tampon dengan anestesi lokal setelah 30 menit, 10-15 menit, kemudian dilakukan tindakan radiofrekuensi. Pada pasien ini sangat minimal sekali terjadi perdarahan, dan bila ada sedikit perdarahan dapat dilakukan pemasangan tampon. Sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan awal pasien misalnya dengan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, saya akan tunda dulu untuk mencegah terjadinya perdarahan, sehingga pasien tidak dilakukan tindakan radiofrekuensi bila tekanan darahnya pada saat datang ke poliklinik itu sedang tinggi. Kemudian bila ada infeksi sekunder, biasanya misalnya terjadi rinitis akut ataupun terjadi rhinosinusitis akut, pasien dikeluarkan. Memang kriteria eksklusi adalah pasien tidak sedang dalam kondisi ada infeksi akut untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat tindakan radiofrekuensi. Terima kasih. Cukup, Dekan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Ahyuningsi Dharma, Dr. of Science, Patologi Klinik Konsultan untuk menyampaikan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Ahyu. Terima kasih, Pak Dekan. Saya mengucapkan selamat ya kepada Dr. Nina atas pencapaiannya dengan selesainya penelitian ini. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Pada penelitian ini, untuk menilai tissue remodeling, dilakukan pemeriksaan MMP9 dan TIMP sebagai komponen non-fibrinolitik. Untuk komponen fibrinolitik, hanya dilakukan pemeriksaan PAI1, sedangkan UPA tidak dapat diperiksa karena ada masalah teknis. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu turunnya MMP9, sedangkan PAI1 tetap pada kelompok radiofrekuensi setelah 4 minggu, dan diketahuinya adanya hubungan antara MMP9 dengan sistem fibrinolisis, dapatkah Dr. Nina memperkirakan bagaimana hasil UPA pada kelompok radiofrekuensi apabila dilakukan pemeriksaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat, Profesor Dr. Rahayu Ningsih Dharma, Doctor of Science, Spesialis Patologi Klinik Konsultan.
Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada penelitian ini hanya dilakukan pemeriksaan faktor fibrinolitik yaitu PAI1, sedangkan untuk pemeriksaan UPA karena ada kendala dalam pengadaan dan pemeriksaan tidak jadi dilakukan. Seharusnya memang seperti komponen non-fibrinolitik yaitu MMP9 dan TIMP1 dilakukan pemeriksaan rasio. Tetapi yang saya dapatkan hanya pemeriksaan PAI1. UPA diharapkan juga akan menurun sesuai dengan teori, di mana kalau UPA menurun akan menurunkan juga komponen remodeling dari MMP9, sehingga tidak terjadi remodeling patologis dan terjadi remodeling fisiologis. Jadi pada penelitian ini, kalau pemeriksaan UPA dilakukan, saya mengharapkan peningkatan dari, penurunan dari UPA 1, tetapi PAI1 akan meningkat. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, yaitu pada saran nomor 5, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai perubahan HSP70 dan PAI1 terhadap gangguan tidur yang berhubungan dengan sumbatan hidung. Pertanyaannya adalah perubahan yang bagaimana yang diharapkan dan mohon dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat, Profesor Dr. Rahyuningsih Dharma, Doctor of Science, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Penelitian lebih lanjut untuk menilai PAI terhadap gangguan tidur, yaitu terhadap gangguan tidur, di mana sumbatan hidung yang menetap pada pasien rinitis alergi presiden sedang berat itu menjadi salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya sleep disturbance. Bagi pasien rinitis alergi sedang berat yang sudah diterapi seharusnya menunjukkan perbaikan kualitas hidup, dan salah satunya adalah aspek tidur. Ada penelitian dari Von Kannel dan kawan-kawan yang melakukan studi mengevaluasi faktor fibrinolitik setelah dilakukan pemberian CPAP pada pasien dengan obstruktif sleep apnea. Hasilnya ditemukan terdapat korelasi positif antara AHI yaitu apnea hypopnea index dengan PAI1. Dan setelah pemberian terapi CPAP melalui analisis dari post hoc, didapatkan terapi CPAP berasosiasi dengan penurunan PAI1, dan dari penelitian ini disimpulkan bahwa derajat keparahan apnea ini mungkin berkaitan dengan gangguan kapasitas fibrinolitik. Oleh karena itu, PAI1 sebagai salah satu komponen fibrinolitik, komponen fibrinolytic remodeling yang dapat menjadi salah satu biomarker untuk mengevaluasi perbaikan kualitas hidup pada pasien rinitis alergi presiden sedang berat. Selain itu, penelitian dari Madeva tahun 2020 juga menyatakan bahwa kadar HSP70 yang tinggi yang berkorelasi dengan terjadinya hipoksia nokturnal pada pasien OSA, sehingga perlu dilakukan penekanan HSP70 pada kelompok radiofrekuensi dapat mendukung terjadinya perbaikan kualitas tidur dan perbaikan dari kualitas hidup pasien. Terima kasih. Sudah cukup, Prof. Rahayu? Kasih. Ya, terima kasih Prof. Rahayu. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Saptawati Bardosono, Master of Science, untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Tati. Terima kasih Bapak Dekan FKUI selaku Ketua Sidang. Dr. Nina Irawati, selamat atas selesainya penyusunan disertasinya, sehingga bisa maju ke ujian promosi pada hari ini, yang tidak saja ditunggu oleh Dr. Nina sendiri, namun juga ditunggu oleh kami semua tim penguji. Dr. Nina, dari kerangka teori yang disusun, terlihat bahwa terapi standar yang selama ini diberikan kepada pasien rinitis alergi persisten sedang berat, yaitu pemberian steroid dan antihistamin, ditujukan untuk mengatasi inflamasi, sehingga akan menyebabkan terjadinya remodeling fisiologis dan patologis yang tadi sudah disampaikan, dan akan mengakibatkan
terjadinya bila itu terjadi akan menyebabkan edema dan hipertrofi konka serta sumbatan hidung ya. Nah, sementara tambahan tindakan radiofrekuensi di kerangka teori tersebut ditujukan untuk mereduksi hipertrofi konka inferior saja, sehingga akan mempercepat hilangnya keluhan sumbatan hidung. Pertanyaan saya, saudara membuat usulan mekanisme peran terapi awal radiofrekuensi dalam remodeling jaringan dan pengaruhnya pada mediator inflamasi dan perbaikan klinis yang saudara sajikan di buku disertasi di gambar 5.1. Bukankah radiofrekuensi merupakan terapi tambahan dari terapi standar yang sesuai kerangka teori lebih menyasar pada reduksi hipertrofi konka inferior? Nah, mohon penjelasan saudara, konfirmasi antara kerangka teori dan usulan mekanisme yang saudara usulkan di gambar 5.5. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saudara memilih desain RCT paralel dua kelompok tersamar tunggal. Nah, saya mohon penjelasan alasan saudara mengapa memilih RCT yang tersamar tunggal dan apakah saudara sudah memikirkan konsekuensinya terkait bias yang mengancam karena memilih desain tersebut. Demikian dua pertanyaan saya, Dr. Nina Irawati, silahkan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Profesor Dr. Saptawati Bardosono, Master of Science, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada pertanyaan nomor 1, di kerangka teori memang terlihat bahwa radiofrekuensi hanya memberikan efek pada reduksi konka, hipertrofi konka. Kerangka teori merupakan rangkuman dari studi literatur yang sudah ada hingga saat ini. Dan penelitian yang ada sejauh ini memberikan efek terapi radiofrekuensi itu hanya pada sebatas luaran klinis, yaitu perbaikan gejala klinis pada pasien berupa pengurangan ukuran konka inferior, perbaikan resistensi hidung, maupun perbaikan respons klinis. Nah, belum ada penelitian mengenai radiofrekuensi yang ada kaitannya dengan mediator inflamasi serta komponen remodeling. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis korelasi juga antara komponen remodeling MMP9 dengan mediator inflamasi IL-5, ECP maupun HSP70 yang dilakukan pada kedua kelompok. Namun korelasi yang bermakna hanya kita dapatkan pada kelompok terapi awal radiofrekuensi yang tidak ditemukan pada kelompok kontrol atau kelompok standar. Kelompok radiofrekuensi juga mendapatkan terapi standar medikamentosa itu setelah dilakukan reduksi konka. Dari hasil penelitian ini terdapat korelasi positif dengan kekuatan sedang terhadap IL-5, ECP maupun HSP70 dengan kekuatan sedang yaitu IL-5 sebesar 0,551, ECP dengan R-nya 0,676 serta HSP70 dengan R-nya 0,429. Demikian dapat disimpulkan bahwa kemaknaan dari korelasi kelompok radiofrekuensi ini merupakan akibat dari terapi radiofrekuensi. Mengingat pada terapi standar tidak ditemukan adanya korelasi yang bermakna pada penelitian ini. Sehingga terapi standar medikamentosa tidak berperan dalam memberikan kemaknaan pada korelasi ini. Yang kedua, mengapa memilih desain RCT dengan single blind? Bagaimana, apakah konsekuensi bias sudah dipikirkan pada saat menentukan mengapa kita memakai desain RCT dengan single blind? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi awal reduksi konka radiofrekuensi disertai steroid intranasal dan AH1 terhadap respons klinis, ekspresi mediator inflamasi, serta komponen remodeling pada pasien rinitis alergi persisten sedang berat. Desain studi yang saya lakukan adalah randomized control trial yang merupakan desain studi terbaik untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab hipotesis penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian intervensi terapi. Selain itu, RCT juga dipilih untuk meminimalkan bias seleksi pada studi intervensi terapi yang akan mempengaruhi penarikan kesimpulan pada studi intervensi terapi. Single blind pada penelitian ini berarti peneliti tidak menentukan terapi apa yang didapat oleh subjek,
karena sudah dilakukan blok randomisasi, sedangkan subjek penelitian tentu saja mengetahui terapi apa yang didapatkan karena sebelum dilakukan tindakan atau pemberian terapi, pasien diberikan informed consent yang harus ditandatangani oleh pasien. Nah, ancaman bias pada penelitian ini dapat yang pertama adalah kemungkinan adanya detection bias, yaitu bias peneliti dalam melakukan evaluasi hasil terapi pada kedua kelompok. Sebab peneliti yang melakukan intervensi terapi pada subjek penelitian juga melakukan assessment luaran hasil terapi pada subjek penelitian. Selain itu, dapat juga berupa terjadi attrition bias, yaitu jumlah subjek penelitian yang drop out pada kedua kelompok mengakibatkan jumlah subjek yang ikut dianalisis itu pada akhir penelitian tidak sama pada kedua kelompok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nina Irawati atas jawabannya yang sangat memuaskan. Terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Tati. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Alida Roswita Arab, Clinical Control PhD, untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan Dr. Alida. Terima kasih Ketua Sidang. Dr. Nina, selamat ya. Akhirnya bisa menyelesaikan program studinya ini. Saya ingin menanyakan mengenai usulan mekanisme peran terapi radiofrekuensi itu ya. Kita lihat di gambar itu jelas ya, di situ di gambar itu sebagai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini terlihat bahwa level dari ECP sebagai penanda inflamasi pada perlakuan tidak berubah, tetapi pada kontrol itu meningkat. Ya, jadi bisa dikatakan di situ adalah pengaruh radiofrekuensi ya. Walaupun ECP tidak turun, tapi dia tidak meningkat. Selain itu juga MMP9 pada perlakuan itu berkurang. Ya, kalau kita lihat di gambar itu yang dibuat oleh Dr. Nina. Sedangkan pada yang kontrol itu tidak berubah. Nah, itu kan hasil yang bagus ya. Pertanyaan saya, apa pengaruhnya perubahan-perubahan yang berbeda tadi terhadap morfologi epitel? Ya, epitel yang Dr. Nina gambarkan di atasnya itu terlihat bahwa yang dengan radiofrekuensi itu jauh lebih bagus daripada yang kontrol. Ya, walaupun itu bukan menjadi pertanyaan penelitian, tapi kan Dr. Nina juga melihat pada preparat histologi, histopatologi, bahwa keadaan epitel itu memang membaik. Dapatkah Dr. Nina menjelaskan peranan faktor-faktor yang diteliti tadi, faktor inflamasi, faktor MMP, dan sebagainya, terhadap perbaikan epitel? Apakah ada hubungannya, ataukah memang itu efek langsung dari radiofrekuensi? Kemudian pertanyaan lain, pada saat diaplikasikan radiofrekuensi di awal, itu pastilah ya, karena ada heat shock pada saat itu, tentunya ada lonjakan dari HSP 70. Menurut Dr. Nina, adakah pengaruh lonjakan HSP 70 di awal terhadap hasil yang kita lihat pada minggu keempat ini? Baik. Saya kira itu saja, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Alida Harahap, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada usulan mekanisme memang terlihat bahwa kelompok yang mendapatkan terapi awal reduksi konka radiofrekuensi mengalami penurunan ekspresi MMP9, tetapi kadar ECP pada kelompok radiofrekuensi ini tidak meningkat, tetapi terdapat peningkatan ECP pada kelompok radiofrekuensi, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat peningkatan ECP. Hal ini menunjukkan bahwa terapi reduksi konka radiofrekuensi yang dilakukan di awal dapat mengontrol inflamasi melalui pengaruhnya pada komponen remodeling MMP9. Terkait dengan HSP 70 setelah adanya pajanan akut, yaitu radiofrekuensi, HSP 70 ini akan meningkat tajam sesaat setelah pajanan panas akut.
Nah, ini memang pada saat waktu paruh. Nah, kekurangannya adalah penelitian ini tidak melakukan sesaat setelah dilakukan radiofrekuensi, di mana kita harapkan sebenarnya kadar HSP70-nya akan meningkat dengan tajam. Nah, HSP70 berperan sebagai heat shock protein yang meningkat tajam tadi setelah terjadinya pajanan panas akut, yaitu radiofrekuensi. Kemudian dapat berperan sebagai sitoproteksi, anti-apoptosis untuk melindungi sel dari ancaman atau insult, serta memiliki peran antiinflamasi. Tentu saja peningkatan yang tinggi ini akan menurun sesuai dengan waktu paruhnya. Dapat dilihat juga dari penelitian yang lain, yaitu penelitian oleh Jones yang melihat bahwa penurunan kejadian fibrosis atrium setelah pajanan panas akut dan keterkaitannya dengan HSP70. Didapatkan bahwa kadar HSP70 yang tinggi itu akan membuat sel memiliki toleransi justru terhadap stresor berikutnya, pajanan stresor berikutnya. Selain itu, HSP70 yang tinggi juga akan menyebabkan penurunan rekrutmen dari sel-sel inflamasi dan penurunan apoptosis sehingga mencegah terjadinya fibrosis menurut Jones. Dengan demikian pada penelitian ini kadar HSP70 yang tinggi sesaat setelah dilakukan radiofrekuensi mungkin dapat berperan sebagai sitoproteksi, anti-apoptosis serta antiinflamasi sehingga dapat membantu mengontrol respons inflamasi yang dapat terlihat pada penurunan mediator inflamasi sesuai dengan hasil korelasi antara komponen remodeling dengan mediator inflamasi IL-5, ECP, dan HSP70. Nah, terkait dengan perbaikan epitel, pasien rinitis alergi yang sedang berat yang tidak mendapatkan terapi radiofrekuensi, terdapat defek dari pertahanan epitel, ya, yang akan mengakibatkan proses inflamasi kronik itu akan berjalan menjadi penyakit inflamasi kronis dari rinitis alergi. Nah, terapi reduksi konka yang merupakan prosedur mengecilkan konka inferior ini dapat karena dilakukan probe-nya itu dimasukkannya di submukosa sehingga tidak akan mengganggu epitel. Diharapkan tindakan ini tetap mempertahankan pertahanan epitel, tetapi dapat melapangkan rongga hidung, kemudian akan mempertahankan fungsi hidung yang normal seperti fungsi mukosilier dan mencegah komplikasi akibat tindakan. Oleh karena itu, selain menurunkan mediator inflamasi, terapi reduksi konka ini juga berperan dalam memperbaiki pertahanan epitel. Terima kasih. Saya satu yang terakhir ya. Ini kan kalau kita lihat hasil, itu beda ya. Minggu keempat itu kita lihat ada perbedaan, sedangkan minggu ke-8 pada umumnya hampir sama antara kedua kelompok. Jadi itu tergambar bahwa proses inflamasinya berjalan terus, walaupun pakai radiofrekuensi. Pertanyaan saya, apakah dari hasil ini kita bisa memprediksi ke depan kelompok mana yang akan mengalami rekurensi lebih banyak atau lebih sering? Apakah akan ada perbedaan atau sama saja sebetulnya? Kan rinitis alergi kan itu kronis ya, jadi pasti ada rekuren dari udim ataupun hipertrofi konka. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Alida Harahap, spesialis pantologi klinik konsultan PhD. Perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Memang radiofrekuensi dilakukan pada daerah submukosa. Nah, apakah itu ada terjadi kerusakan atau tidak? Jadi kerusakan yang terjadi pada tindakan radiofrekuensi ini adalah energi dari ion yang rangsangan ion yang diberikan itu akan menimbulkan nekrosis koagulasi atau terjadi denaturasi protein submukosa yang akan digantikan dengan jaringan fibrotik sehingga justru menimbulkan kontraktur yang akan melekatkan mukosa pada periosteum tulang konka inferior. Nah, panas yang dihasilkan juga antara 60 sampai 90 derajat Celcius, rata-rata sekitar 70 derajat Celcius dengan energi 2 sampai 10 watt, jadi tidak terlalu invasif sehingga tindakan ini dapat dilakukan di polirawat jalan dengan pembiusan lokal. Nah, fungsi mukosilianya akan tetap berjalan baik sehingga silianya dapat dipertahankan, fungsi mukosiliarnya juga bertahan baik, tetapi dapat menurunkan mediator inflamasi yang berada di daerah submukosa. Selain itu juga sinusoid, kelenjar, dan serabut saraf juga akan menurun, artinya akan terpengaruh sehingga akan mengurangi
keluhan pada fase lambat pasien rinitis alergi sedang berat, yaitu utamanya adalah sumbatan hidung. Mengenai kekambuhan itu dapat terjadi bila pajanan alergen itu masih tetap terus terjadi ataupun terapi penghindaran terhadap alergen itu tidak dilakukan, sehingga edukasi yang diberikan oleh dokter itu sangat-sangat penting untuk mengontrol kekambuhan dari pasien. Atau juga pasien juga tidak melakukan pengobatan. Nah, apakah pemberian medikamentosa setelah radiofrekuensi dapat mencegah kekambuhan misalnya? Jadi pemberian terapi medikamentosa setelah terapi pemeliharaan ini juga untuk mengontrol reaksi inflamasi. Kita ketahui pada penelitian ini setelah dilakukan radiofrekuensi, perbaikan gejala klinis itu terjadi lebih cepat dalam 4 minggu pertama, tetapi memang tidak akan mengubah perjalanan inflamasi kronik rinitis alergi. Jadi terapi pemeliharaan tetap harus dilakukan untuk mengontrol respon inflamasi dengan dosis steroid intranasal yang diturunkan. Hal ini juga akan menyebabkan pasien tidak perlu adanya terapi tambahan, misalnya antikolinergik ataupun dosis steroid intranasal dinaikkan, ataupun dekongestan topikal atau oral, ataupun bahkan sampai diberikan steroid oral. Nah, jadi tujuan pemberian terapi pemeliharaan ini selain untuk mengontrol inflamasi, dia juga akan menekan mekanisme persisten minimal yang terjadi pada rinitis alergi persisten sedang berat, yaitu bila ada pajanan dosis rendah yang terus-menerus, gejala klinisnya akan tidak terjadi, tetapi respons inflamasi masih ada terjadi karena sel-sel inflamasi terutama eosinofil itu masih terdapat di lapisan epitel maupun di submukosa, sehingga dosis pemeliharaan sesuai dengan guideline WHO ARIA itu tetap diberikan dalam 4 minggu pertama. Jadi memang tidak hanya faktor terapi saja, tetapi faktor edukasi yaitu avoidance itu harus diberikan kepada pasien, dan pasien juga harus tidak melakukan pengobatan secara sendiri. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang, Pak Dekan. Saya sudah puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Alida. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Retno Sulistiyowardani, ST KL Konsultan untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Dani. Ya, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang terhormat Dr. Nina Irawati yang tersayang. Alhamdulillah saya ikut merasakan bahagia dan bangga terhadap pencapaian hari ini. Salam saya untuk Dr. Sigit dan Putri dan Radit. Alhamdulillah Mama yang luar biasa menjadi role model ibu yang baik untuk kita semua. Dr. Nina, dari saran penelitian yang telah Dr. Nina tuliskan, saya mendapatkan bahwa kesehatan tidur itu merupakan hal yang pesan penting yang akan disampaikan dari hasil penelitian ini. Yang pertama adalah Dr. Nina mendapatkan suatu molekul yang mungkin bisa menjadi surrogate marker untuk para klinisi yang sekarang mengandalkan pemeriksaan polisomnografi dan saturasi oksigen terendah pada saat tidur untuk mendiagnosis adanya hipoksia nokturnal yang terjadi berulang pada malam hari dan kasus obstruktif sleep apnea. Mungkin pertanyaan pertama Dr. Nina, kalau memang akan dijadikan surrogate marker menjadi pengganti bagi kami para klinisi yang mengandalkan diagnosis OSA dengan polisomnografi dan saturasi oksigen terendah, mana yang akan dipilih? Apakah heat shock protein 70 atau PAI-1? Dan pertanyaan yang kedua, edukasi apa sebenarnya yang harus kita sampaikan pada masyarakat luas tentang arti dari kesehatan tidur pada terutama kasus-kasus rinitis alergi. Karena kan rinitis alergi persisten sedang berat, kalau sudah bertahun orang menderitanya, pilek setiap hari dan akan hilang di siang harinya itu sudah menjadi, kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Sudah
ada kemampuan adaptability terhadap sesuatu insult ya yang terjadi tahunan bahkan puluhan tahun kalau diderita sejak masih kecil, padahal sebenarnya di balik itu ternyata yang setiap paginya akan hilang, gejala muncul dan siang akan hilang, tetapi malam hari menjadi sesuatu hal yang berharga. Mohon dari Dr. Nina bisa menjelaskan lebih lanjut dua pertanyaan ini. Terima kasih, Dr. Nina. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Retno Eswadani, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher konsultan. Perkenankanlah saya menjawab pertanyaannya sebagai berikut. Kita ketahui memang kaitan antara proses inflamasi kronik pada rintitis alergi, sumbatan hidung, dan kualitas tidur itu seperti vicious cycle. Jadi memang ada hubungannya antara rintitis alergi, terjadinya OSA, bahkan pasien bernafas akhirnya menjadi melalui mulut sehingga terjadi OSA. Nah, dari penelitian ini saya melihat bahwa memang pernafasan yang pada melewati mulut itu akan meningkatkan terjadinya OSA, dan OSA ini berhubungan dengan peningkatan berbagai mediator kimia yang dikeluarkan, interleukin 1, interleukin 6, TNF-alfa, yang akan mempromosikan terjadinya inflamasi T-helper 2 yang menyebabkan sumbatan hidung. Selain itu juga beberapa mediator kimia lain, terutama prostaglandin D2, cysteine-leukotrien, beberapa macam sitokin lain, IL-1 dan IL-4, serta histamin, serta bradikinin, itu berhubungan dengan kualitas tidur, terutama IL-1 dan IL-4. Kemudian berdasarkan penelitian dari Von Kannel, saya lihat bahwa PAI-1 akan meningkat pada moderate severe OSA, dan juga terdapat korelasi positif antara PAI-1 dengan apne HEPA-apne index, sehingga PAI-1 dapat digunakan sebagai biomarker untuk mengevaluasi perbaikan kualitas tidur yang dapat dilakukan. Kemudian dari penelitian Madeva juga tahun 2020, dia menyatakan bahwa terjadi peningkatan HSP70 pada pasien OSA yang OSA berat dibandingkan dengan pasien yang non-OSA, sehingga berhubungan dengan terjadinya hipoksia nocturnal. Nah, untuk memperbaiki kualitas tidur ini diperlukan penurunan dari HSP70. Mungkin kedua marker ini, yaitu PAI-1 dan HSP70, dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya sebagai parameter untuk menilai keberhasilan perbaikan kualitas tidur pada pasien rintitis alergi sedang berat, dan HSP70 dapat diambil dari sekret hidung, ya. Jadi tidak perlu melalui darah. Seperti pada penelitian saya ini, saya mengambil HSP70-nya hanya dari sekret hidung. Jadi sangat simpel. Demikian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tidur. Pertama, pasti kita harus melakukan edukasi pastinya tentang avoidance, ya, penghindaran alergen, dan efek dari rintitis alergi yang tidak terkontrol atau tidak diterapi dengan baik akan berefek pada kualitas tidur sampai kualitas hidup yang lain. Ya, sehingga kuesioner mengenai tidur ini harus ditanyakan pada pasien rintitis alergi, terutama yang rintitis alergi persisten sedang berat. Ya, jadi ada beberapa macam scoring system, misalnya EES, Epworth Sleepiness Scale, kemudian scoring yang nose dan sebagainya, itu dapat ditanyakan pada pasien. Tadi kita tahu bahwa rinitis alergi dan OSA itu merupakan suatu lingkaran setan, vicious cycle. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mungkin pada saat pandemi ini kita lakukan webinar-webinar tentang hubungan kualitas tidur dengan rinitis alergi, kemudian juga melalui sosial media campaign atau menyebarkan brosur, leaflet, flyer-flyer di poliklinik THT, dimanapun di rumah sakit yang menyediakan fasilitas poliklinik THT. Demikian, terima kasih. Mohon izin satu pertanyaan lagi mungkin Dr. Nina, kalau untuk HSP yang dianjurkan, pemeriksaan dari sekret hidung, kalau ini merupakan kandidat marker adanya sleep disturbance, adanya nocturnal hypoxia,
kira-kira harganya berapa? Karena ini juga berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya. Seperti kita ketahui, kami sedang berjuang bersama departemen-departemen lain agar polisomnografi ini bisa di-cover oleh BPJS, tetapi biayanya memang mahal. Kalau di sekitar 1,8 sampai 3 juta. Jadi kalau memang ini bisa menjadi kandidat marker yang lebih ekonomis karena bisa dikerjakan langsung dengan mengumpulkan sekret hidung oleh dokter THT dan bisa menjadi surrogate marker dari PSG serta saturasi oksigen terendah pada saat tidur, mungkin berapa Dokter Nina? Lebih lugas untuk biayanya ini, mungkin ada Ibu Direktur RSCM, jadi juga kami bersungguh-sungguh untuk mensupport RSCM dalam proses kendali mutu dan kendali biaya. Dokter Nina, berapa biaya kira-kira untuk pemeriksaan HSP70 dari sekret hidung dibandingkan dengan PSG yang belum di-cover oleh BPJS dan kisarannya antara 3 jutaan, Dokter Nina? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Retno Eswadani, spesialis THT bedah kepala leher konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi HSP70 itu memang dapat diperiksa mulai dari serum, tetapi juga bisa dari sekret hidung. Jadi dari sekret hidung itu bisa apakah memang langsung, tetapi juga dilakukan sangat mudah dengan tampon saja. Dilakukan penamponan pada kafum nasi, kemudian itu hanya kira-kira 10 menit, 10-15 menit, kemudian itu sekret itu dimasukkan dalam tampon itu nanti akan dimasukkan ke dalam media transfer, yaitu PBS. Nah, penelitian saya ini melakukan pemeriksaannya di lab terpadu FKUI. Ya, pertama memang tentu saja pasti kita harus membeli alergennya, karena alergen memang di lab terpadu itu apa yang kita mau mereka akan provide gitu ya, artinya akan disediakan, tapi memang selama ini biayanya oleh peneliti memang kalau dalam penelitian. Nah, untuk biaya pemeriksaannya sebetulnya sih hanya 90.000 gitu ya, tidak terlalu mahal. Yang mahal adalah alergen yang untuk maksudnya media untuk pemeriksaan itu HSP70 yang kita dapat dari sekret hidung. Jadi sebetulnya tekniknya mudah, biayanya juga masih terjangkau di bawah 100.000, tetapi yang mahal adalah media untuk pemeriksaan ini dilakukan secara ELISA tentu saja. Itu cepat sekali bisa langsung. Biasanya kita kumpulkan dulu, kemudian supaya pemeriksaannya bisa langsung banyak, supaya tidak mubasir dengan bahan yang kita sudah beli mahal itu. Biasanya mereka akan simpan di minus 80 derajat. Gitu. Terima kasih. Ya, saya puas dengan semua jawabannya, Dokter Nina. Alhamdulillah, terima kasih banyak pimpinan sidang Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Dani. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita, Profesor Dr. Teti Madiapura, THT KL Konsultan, untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan Prof. Teti. Terima kasih kepada pimpinan sidang Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UI yang memberi kesempatan kepada saya sebagai salah satu tim penguji pada sidang ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dr. Rina yang sudah melakukan penelitian dengan topiknya yang menarik dan bermanfaat, khususnya di bidang alergi imunologi THT. Baiklah, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan dan komentar kepada saudara. Pertama, mohon dijelaskan apabila kita akan membahas suatu efektivitas suatu pengobatan, apa sebaiknya yang harus dipaparkan dalam latar belakang penelitian saudara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa saran kelanjutan dari hasil penelitian ini sehingga bisa dipakai bahan disertasi teman saudara? Pertanyaan ketiga, dalam penulisan disertasi minimal harus terpenuhi FINER, yaitu visible, interesting, novelties, ethical, dan relevan. Saya ingin menanyakan novelitisnya dan relevannya dari penelitian saudara.
Berikutnya, saya ingin menutup pengujian dengan pertanyaan terakhir. Saya mohon saudara menjelaskan dari sisi aksiologis hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan fungsi dan peran dokter di rumah sakit pada umumnya dan khususnya bagi para dokter THT. Demikian pertanyaan dan komentar saya kepada pimpinan sidang. Saya ucapkan terima kasih dan kepada saudara Nina mohon dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat, Profesor Dr. Teti Madiadipura, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher konsultan FAAAI. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Mengenai pertanyaan pertama, efektivitas dari radiofrekuensi sehingga dapat dipakai sebagai acuan terapi, apakah sudah dijelaskan di latar belakang? Pada latar belakang saya sudah menyatakan bahwa kelebihan terapi radiofrekuensi yaitu meningkatkan jumlah silia, sel epitelnya akan juga normal, sehingga tetap mempertahankan epitel serta mempertahankan fungsi mukosiliar dari hidung menjadi tetap baik. Selain itu juga akan mengurangi jumlah sel inflamasi. Terapi reduksi konka radiofrekuensi ini dapat dilakukan di klinik rawat jalan dengan teknik bius lokal, sehingga merupakan teknik minimal invasif. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa terapi radiofrekuensi konka yang dilakukan pada awal terapi dilanjutkan dengan terapi obat-obatan, yaitu steroid intranasal dan antihistamin oral, memberikan perbaikan klinis, respons inflamasi, dan remodeling fisiologis dalam 4 minggu pertama. Dengan terapi reduksi konka radiofrekuensi, pasien ini dapat mencapai perbaikan klinis yang lebih cepat dibandingkan dengan terapi obat-obatan saja, kalau tanpa dilakukan tindakan reduksi konka radiofrekuensi, sehingga hal ini akan membantu perbaikan kualitas hidup pada pasien berupa sekolah, bekerja, tidur, serta rekreasi. Pertanyaan kedua mengenai kelanjutan dari penelitian ini ya, Prof. ya. Melihat dari efektivitas terapi awal, reduksi konka radiofrekuensi yang menjanjikan ini, terapi reduksi konka radiofrekuensi dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam algoritma tata laksana WHO ARIA 2008 sebagai terapi awal dan diikuti dengan terapi medikamentosa berupa steroid intranasal dan antihistamin. Usulan penambahan algoritma ini tentang tata laksana ini dapat disosialisasikan melalui acara ilmiah, seminar, webinar yang kemudian didiskusikan dengan para ahli. Usulan penambahan ini dapat dimasukkan juga ke dalam Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK dan Panduan Praktik Klinis Rintitis Alergi yang disosialisasikan melalui Perhimpunan Spesialis THT serta Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga terapi awal reduksi konka radiofrekuensi ini dapat dikerjakan di polirawat jalan dan membantu mengontrol gejala klinis, mengontrol reaksi inflamasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Untuk pertanyaan nomor 4, dari segi ansiologisnya dikaitkan dengan fungsi dokter umum serta dokter THT di RS. Dari hasil penelitian ini, terapi awal reduksi konka radiofrekuensi terbukti akan mempercepat perbaikan gejala klinis dan akan membantu dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, maupun tersier, sehingga akan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam penata laksanaan pasien rintitis alergi yang sedang berat. Dan gejala klinis yang cepat terkontrol, kemudian perbaikan kualitas hidup yang dialami pasien akan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan dokter, serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Untuk pertanyaan nomor 3, novelty ya, saya tadi kurang begitu terdengar. Mohon maaf, kebaruan ya. Ya, terima kasih Prof. Kebaruan dari penelitian ini yaitu terapi radiofrekuensi yang diberikan pada awal penata laksanaan rinitis alergi sedang berat itu akan memberikan respons klinis yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian menemukan peran radiofrekuensi dalam perbaikan respons klinis melalui pengaruhnya terhadap remodeling, komponen remodeling yaitu komponen remodeling fibrinolitik MMP9, kemudian
Ekspresi MMP9 juga akan mengakibatkan degradasi matriks ekstraseluler, mengeluarkan aktivasi mediator inflamasi, kemudian faktor pertumbuhan, kemokin, migrasi dari sel-sel inflamasi, utamanya adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini dapat menyebabkan cedera epitel, hiperplasia epitel, sel goblet, kemudian penebalan membran sel basal, sehingga dapat terjadi selain itu ada angiogenesis sehingga akan terjadi hipertrofi dari konka atau remodeling patologis. Sehingga untuk mencegah terjadinya remodeling ini diperlukan penurunan ekspresi MMP9. Nah, pada penelitian ini didapatkan penurunan bermakna dari MMP9 atau rasio dari MMP9 dan TAMP-nya menurun terlihat pada kelompok radiofrekuensi dibandingkan kelompok kontrol. Nah, untuk melihat pengaruh MMP9 terhadap variabel lain, saya melakukan analisis korelasi dengan mediator-mediator inflamasi lain yaitu E5, ECP, dan HSP70. Dan ternyata terdapat korelasi sedang, ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan komponen remodeling MMP9 ini akan memperbaiki mediator inflamasi sehingga memberikan respons klinis yang baik berupa gejala rinitis alergi yang sudah lebih terkontrol, penurunan ukuran konka, serta perbaikan resistensi hidung. Relevansinya, prevalensi rinitis alergi ini memang makin meningkat di Indonesia, ya, ya, dan rinitis alergi ini akan mengakibatkan penurunan dari kualitas hidup berupa sekolah, bekerja, tidur, dan juga rekreasi. Jadi penelitian ini ikut berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu penurunan kualitas hidup yang diakibatkan oleh rinitis alergi persisten sedang berat. Saya rasa diperlukan juga penelitian lebih lanjut untuk menilai HSP70 dan PI1 tadi sudah saya sampaikan untuk terhadap penilaian terhadap gangguan tidur yang berhubungan dengan sumbatan hidung. Demikian, Profesor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya saya terima. Ya. Nah, sebaiknya itulah yang harus dituangkan pada tulisan disertasi itu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Baiklah, ini kita menyisakan 2 penguji yang kebetulan juga co-promotor dari kandidat doktor kita hari ini. Dan memang waktu sudah lewat sebenarnya, tapi tetap ini kita teruskan untuk kedua penanya ini. Pertama, saya persilakan kepada Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI untuk mengajukan pertanyaan sarjana. Silakan, Prof. Iris. Terima kasih, Pak Dekan yang terhormat. Dr. Nina, selamat ya. Perjuangan yang luar biasa dari Dr. Nina. Dr. Nina memang orang yang luar biasa bagi kami semua di sini. Ya, ini merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke profesor. Mudah-mudahan ya, Dr. Nina. Saya hanya ada 2 pertanyaan untuk Dr. Nina. Yang pertama adalah bagaimana tentang kebaruan penelitian ini? Mohon penjelasan berdasarkan patogenesis yang didapatkan dari hasil penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana radiofrekuensi yang dapat berperan dalam kendali biaya pengobatan rinitis alergi persisten, sedang, dan berat. Itu saja, Dr. Nina. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, pertanyaan yang nomor 2 dulu yang akan saya jawab, bagaimana radiofrekuensi dapat berperan dalam kendali biaya pengobatan pasien rinitis alergi persisten sedang berat. Kita ketahui bahwa terapi reduksi konka radiofrekuensi yang dilakukan pada awal terapi dilanjutkan dengan medikamentosa itu akan memberikan hasil lebih baik dibandingkan terapi medikamentosa saja. Dan terapi awal reduksi konka ini sudah memberikan perbaikan respons klinis yang lebih cepat pada penelitian saya, yaitu pada 4 minggu pertama. Mengacu pada panduan dari WHO ARIA 2008, apabila pasien rinitis alergi persisten sedang berat yang sudah mengalami perbaikan klinis, terapi pemeliharaan tetap diberikan selama 4 minggu selanjutnya. Kemudian setelah radiofrekuensi dilakukan di awal terapi, perbaikan respons klinis sudah tercapai lebih cepat pada 4 minggu pertama, sehingga terapi pemeliharaan berupa steroid intranasal itu dosisnya dapat diturunkan
dan tidak perlu diberikan antihistamin, sehingga kita berpegang pada terapi step down artinya. Jadi selain itu, pasien rinitis alergi persisten sedang berat kadang juga memerlukan add-on terapi atau terapi tambahan, misalnya pemberian antiglukolinergi topikal, ataukah pemberian dekongestan topikal, ataukah malah justru pemberian steroid oral jangka pendek untuk mengontrol kongesti yang sangat berat yang akan mempengaruhi absorpsi dari steroid intranasal tersebut. Dengan tercapainya perbaikan respons klinis yang lebih cepat pada kelompok radiofrekuensi yang didapat pada penelitian ini, penggunaan add-on terapi itu dapat tidak dilakukan, sehingga pengurangan kebutuhan terapi tambahan ini selain itu dan juga pemberian dosis pemeliharaan yang sudah diturunkan tanpa pemberian antihistamin itu akan mengendalikan biaya pengobatan pasien. Untuk pertanyaan yang pertama, kebaruan dari penelitian ini adalah berdasarkan patogenesis. Kita tahu bahwa pajanan alergen yang berlangsung terus-menerus pada pasien rinitis alergi yang sedang berat itu akan menyebabkan inflamasi kronik, inflamasi persisten dengan peningkatan infiltrasi eosinofil utamanya ke lapisan epitel dan juga lapisan submukosa. Dan eosinofil ini kita ketahui merupakan sumber utama yang berperan dalam remodeling tentu pastinya, yaitu salah satunya adalah pembentukan MMP9, TAMP, beberapa growth factor, termasuk VEGF, ya, kemudian juga beberapa interleukin, termasuk interleukin 13 dan 17. Kebaruan dari penelitian ini yaitu terapi radiofrekuensi yang dilakukan di awal penata laksanaan memberikan respons klinis yang lebih baik. Selain itu juga peran radiofrekuensi perbaikan respons klinisnya diperoleh melalui komponen remodeling, yaitu MMP9 yang sudah dibuktikan dan bermakna. Dan pada rinitis alergi, ekspresi MMP9 itu justru akan menyebabkan remodeling patologis, ya, sehingga dapat terjadi cedera epitel, hiperplasi, sel goblet epitel, juga penebalan sel basal, kemudian ada pembesaran kelenjar, aktivasi kolagen, angiogenesis, sehingga ini terjadi remodeling patologis, dalam hal ini adalah hipertrofi konka. Sehingga untuk mencegah terjadi remodeling patologis diperlukan penurunan dari ekspresi MMP9. Selain itu, kita lihat MMP9 pada penelitian ini bermakna pada kelompok radiofrekuensi dibandingkan kelompok kontrol. Dan saya juga melakukan analisis MMP9 dengan variabel lain untuk melihat pengaruhnya. Dan kita dapatkan bahwa terhadap mediator lain itu terdapat korelasi sedang pada kelompok radiofrekuensi yang tidak didapatkan pada kelompok kontrol. Sehingga penurunan komponen remodeling ini kita lihat di gambar usulan kebaruan saya akan memberikan perbaikan mediator inflamasi, perbaikan respons klinis yang baik, serta perubahan gejala rinitis alergi yang terkontrol, penurunan ukuran konka inferior, serta perbaikan dari resistensi hidung, yaitu perbaikan dari nilai PNIF-nya. Terima kasih. Ya, baik Dr. Nina, sangat jelas, lugas, dan tepat ya jawabannya. Saya sangat puas dengan jawaban Dr. Nina. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi bagi saya. Terima kasih banyak Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Iris. Berikutnya saya persilakan Dr. Lisnawati, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan untuk memberikan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Lisna. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Nina dan keluarga. Dr. Nina merupakan seorang yang tangguh ya dalam perjalanan penelitiannya, walaupun memakan waktu yang lama karena era pandemi dan juga banyak kendala-kendala, namun Dr. Nina tetap semangat yang patut kita contoh bersama. Dr. Nina, alhamdulillah penelitiannya sudah berakhir dan sudah menghasilkan sesuatu yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk pasien-pasien yang mempunyai rinitis alergika. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah dalam penelitian yang Dr. Nina lakukan, Dr. Nina melakukan beberapa pemeriksaan secara imunohistokimia, yaitu penanda non-fibrinolitik dan fibrinolitik. Dan Dr. Nina tadi sudah ungkapkan bahwa yang bermakna dalam penelitian ini adalah rasio dari MMP9 dan TIMP, di mana rasionya menurun ya, jadi ditemukan hasil yang bermakna secara statistik. Namun untuk PAI-nya tidak terbukti adanya peningkatan. Nah, mungkin kalau sesuai dengan literatur yang sudah Dr. Nina baca,
Nah, bagaimana hubungan antara faktor non-fibrolitik ini dengan fibrolitik dalam upaya untuk terjadinya remodeling yang bersifat fisiologis. Mungkin untuk hasil Dr. Nina yang PAI-nya tidak bermakna, sedangkan rasio MMP9 dan TIMP itu bermakna. Nah, saya ingin bertanya bagaimana hubungan antara keduanya dalam rangka untuk terjadinya remodeling yang secara fisiologis. Mohon pendapatnya, Dr. Nina. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Lisnawati, spesialis patologi anatomi konsultan. Perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada penelitian ini memang kita lihat bahwa hipotesis nomor 3, artinya dalam peningkatan PAI itu tidak didapatkan, artinya hipotesisnya saya ditolak, yaitu peningkatan PAI yang lebih besar pada kelompok RF dibandingkan terapi standar dan terapi standar dibandingkan kelompok kontrol. Pada penelitian ini PAI 1 kita dapatkan menetap sebelum dan setelah terapi pada kedua kelompok. Tapi terapi radiofrekuensi dan medikamentosa artinya tidak mempengaruhi komponen fibrinolitik, yaitu PAI 1. Karena peningkatannya memang kurang dari 10%. Sehingga peningkatan ini yang nilainya kurang dari 10% ini tidak berefek terhadap secara klinis, tidak penting secara klinis. Nah, sebenarnya studi lain oleh Kim dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa peningkatan PAI 1 dalam jumlah kecil pun itu tetap diperlukan untuk memperbaiki pertahanan epitel melalui deposisi fibrin. Karena kita ketahui dari mekanisme fibrinolitik dari acuannya itu bahwa PAI 1 yang jumlah kecil itu tetap diperlukan untuk perbaikan pertahanan epitel melalui deposisi fibrin. Jadi gunanya PAI 1 itu akan menghambat UPA. Tetapi peningkatan PAI 1 ini tidak boleh terlalu masif karena itu dibuktikan dari penelitian yang di asma. Kalau peningkatan PAI 1-nya terlalu masif justru akan terjadi deposisi fibrin yang hebat sehingga akan malah menyebabkan terjadinya obstruksi saluran napas bawah, sehingga akan terjadi asma yang sangat berat yang bahkan menimbulkan kematian. Ya, kita lihat bahwa saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nina, jawaban yang sangat memuaskan. Jadi kalau saya boleh bertanya lagi, jadi hasil tidak bermakna PAI pada penelitian ini memang sesuatu yang mendukung teori dari Dr. Nina untuk terjadinya remodeling fisiologis. Dok, peningkatan PAI 1 ya, ternyata peningkatan PAI 1 juga tidak boleh terlalu tinggi, artinya tidak boleh terlalu masif. Justru kalau di asma, kalau terlalu masif terjadi deposisi fibrin yang berlebihan, justru akan menyebabkan obstruksi saluran napas. Mungkin kalau pada pasien rinitis alergi yang sedang berat itu, kalau misalnya terjadi deposisi fibrin, mungkin justru akan terjadi hipertrofi konka, sehingga hanya dibutuhkan memang peningkatan PAI 1 yang sedikit saja untuk deposisi fibrin yang memang dibutuhkan sedikit untuk fungsi mempertahankan epitel. Jadi sebenarnya harus ada mekanisme homeostasis, itu selalu harus ada di mana-mana. Jadi PAI 1 dan UPA itu harus dalam mekanisme homeostasis supaya tidak terjadi kelainan atau gangguan di tubuh kita. Memang pada penelitian ini rasio MMP9 dan TAMP itu menurun. Hubungannya memang karena ada peningkatan PAI 1 ini sehingga MMP9 menurun didapatkan dari penelitian ini sehingga mencegah untuk terjadinya remodeling patologis. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nina atas penjelasannya. Saya cukup puas atas penjelasan Dr. Nina. Terima kasih Pak Dekan, saya sudah selesai. Ujian selesai. Baiklah, terima kasih kepada tim penguji dan juga untuk kandidat Dr. Nina. Bapak Ibu sekalian, ujian terakhir izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang.
Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Nina Irawati, spesialis THT KL Konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Yeni Endang Basirudin, SPTHT KL Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Nina Irawati, SPTHT KL Konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A, IPK 3,87. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Yeni Endang Basirudin, SPTHT KL Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Yeni. Baik, terima kasih Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Dekan, Profesor Dr. Arif Faryalsam, spesialis penyakit dalam KGEH MMB, kepada KPS Pendidikan S3 Kedokteran Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam KPTI, pada ASPS Dr. Harina Erlianto Raharjo, spesialis urologi konsultan PhD, para pembimbing dan penguji, serta keluarga Dr. Nina Irawati, spesialis THTKL konsultan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini dalam acara promosi Dr. Nina Irawati, spesialis THTKL konsultan. Walau dalam masa keprihatinan yang sangat, pandemi yang merajalela, meningkat tajam, membuat kita semua bersedih. Banyak kehilangan teman, sejawat, kerabat-kerabat, dan sekarang lingkarannya makin mendekat. Kita harus terus tak boleh berhenti berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk tetap berkarya dan semoga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Nina Irawati, spesialis THTKL konsultan, dalam meraih gelar doktor yang merupakan gelar pendidikan tertinggi dalam bidang kedokteran. Mulai saat ini, Dr. Nina turut bertanggung jawab dalam pengembangan bidang keilmuannya dan terus berbagi, mengajar, dan menyebarluaskan ilmunya. Diawali pada kepeduliannya pada pasien-pasien dengan rinitis alergi yang berulang-ulang, walaupun sudah diobati dengan berbagai pengobatan standar, yaitu anti alergi dan kortikosteroid, tetapi tidak kunjung mereda. Beliau terus memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Ada secercah harapan, yaitu suatu tindakan dengan melakukan reduksi konka dengan teknik yang disebut radiofrekuensi, yaitu mengecilkan konka dengan alat radiofrekuensi yang menghasilkan panas. Istilah awamnya yaitu membakar jaringan konka. Bagaimana kira-kira hasilnya? Akankah mengurangi kekambuhan? Maka mulailah penelitian ini diusulkan dengan bekal studi-studi literatur dari mancanegara, diikuti dengan pengumpulan pasien-pasien yang menderita rinitis alergi. Dalam proses pengambilan sampel, datanglah masa pandemi yang mengejutkan, sehingga jarang sekali pasien yang datang karena kekhawatiran terpapar virus SARS-CoV-2.
Tetapi hal ini tidak menjadikan Dr. Nina patah semangat. Terus menekuni pemeriksaan pada pasien-pasien yang ada. Belum juga menunggu reagen yang harus dipesan dari luar negeri yang cukup memakan waktu. Begitulah perjuangan-perjuangan yang dihadapi para kandidat dokter. Tetapi seperti yang disampaikan oleh para pembimbing yang lain, Dr. Nina ini tangguh dan terus bersemangat, rajin berdiskusi, sehingga tercapailah capaian pada hari ini. Rinitis alergi adalah inflamasi hidung kronik dengan prevalensi 10-30% di dunia. Suatu prevalensi yang cukup banyak. Sumbatan hidung terjadi pada 70% rinitis alergi persisten sedang berat. Reduksi konka dengan radiofrekuensi pada awal tindakan dilanjutkan dengan terapi steroid intranasal dan antihistamin tipe 1. Diharapkan dapat mengontrol reaksi inflamasi dan remodeling mukosa ke arah fisiologis, mempermudah absorpsi steroid intranasal dan mengurangi terapi jangka panjang. Tentunya ini akan mengurangi dan menjadikan kendali biaya. Penelitian ini telah membuktikan efek terapi reduksi konka radiofrekuensi pada awal terhadap perbaikan klinis, mediator inflamasi, dan remodeling pada pasien rinitis alergika. Melalui uji klinis randomisasi blok tersamar tunggal dengan desain paralel dilakukan pada pasien rinitis alergi persisten sedang berat yang dibagi menjadi kelompok radiofrekuensi dan tanpa radiofrekuensi sebagai kontrol. Akhirnya dapat terbukti bahwa terapi awal radiofrekuensi pada tata laksana rinitis alergi persisten sedang berat mempercepat perbaikan gejala klinis, penurunan penanda inflamasi, dan remodeling fisiologis. Sehingga reduksi konka dapat menjadi pilihan terapi awal untuk rinitis alergi persisten sedang berat bersamaan dengan terapi standar. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, hadirin yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam kesuksesan Dr. Nina Irawati, spesialis THTKL konsultan. Pertama, kepada suami tercinta, Dr. Sigit Cahyono, spesialis bedah BTKV MPH MMR, putri tersayang beliau, Gita Putri STMM dan suami, Raditya Joko ST, Raditya Putra Nugraha SH MH dan istri, Windy Berlianti SH MKN, cucu tersayang, Bima Handaru Pratama, yang telah memberi kesempatan dan pengorbanan selama masa pendidikan. Tak lupa tentunya orang tua yang telah mendidik dan membesarkan Dr. Nina. Ayah almarhum Dr. Sujarwo, spesialis obsgin. Ibu almarhum Dr. Sri Rohani, spesialis anak konsultan. Mertua almarhum Bapak Rahmadi, Al-Fatihah untuk beliau-beliau yang sudah melalui kita, dan tentunya Ibu mertua Ibu Titi Sari. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan penguji. Sebagai ketua penguji, Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam KPTI, Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam KAI sebagai co-promotor 1, Dr. Lisnawati, spesialis patologi anatomi konsultan sebagai co-promotor 2. Dan tentunya penguji tamu dari jauh, dari Bandung, yang alhamdulillah tidak perlu hadir karena virtual, pada Profesor Dr. Teti Media Dipura, spesialis THTKL konsultan FAAALA. Profesor Dr. Rahayu Ningsih Dharma S, spesialis patologi klinik konsultan, Profesor Dr. Saptawati Bardosono MSc, Dr. Alida Harahap, spesialis patologi klinik konsultan PhD, Dr. Retno Wardani, spesialis THTKL konsultan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sarwono Waspaji, spesialis penyakit dalam KEMD, Profesor Dr. Saleha Sunkar, DAP, NE, MS, spesialis parasitologi, yang telah banyak membantu penyempurnaan disertasi ini. Juga kepada semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan sampai Dr. Nina mencapai pada hari ini. Semoga hasil disertasi ini dapat diaplikasikan secara luas dan akan bermanfaat untuk masyarakat banyak dengan melihat kendali biaya. Akhir kata,
sambutan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Juli 2021. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Yeni atas sambutannya sebagai promotor untuk Dr. Nina. Pertama-tama tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas saya mengucapkan selamat kepada Dr. Nina Irawati, PT ATKL Konsultan atas pencapaiannya hari ini. Baik, sebelum saya melanjutkan beberapa hal, saya ingin sampaikan juga ini terima kasih kehadiran Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisina Liasuti, Direktur SDM Rumah Sakit Cipto, Dr. Tri Martani, dan juga Kadep THTKL, Dr. Tri Yuda Airlangga. Selamat ini tambahan 1 doktor untuk Departemen THTKL. Mudah-mudahan ini motivasi lagi staf-staf lain untuk bisa segera menyelesaikan S3-nya, dan juga tadi tentu harapan tadi saya pada saat ujian Prof. Idris juga menyampaikan agar Dr. Nina juga bisa terus ini naik terus jabatan fungsionalnya dari lektor terus mencapai gelar guru besar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Di sini saya lihat senior-senior dari THT hadir di sini, Profesor Bambang Hermani, Profesor Dr. Masri Munir, Profesor Zainul Jafar, Profesor Ilmi, dan juga para senior yang hadir di sini. Ini paman saya, Dr. Sosialisman juga hadir di sini, Dr. Mariana Yunizaf, Dr. Danila Fakhrudin, dan juga Dr. Alfian Farid Kafil. Jadi para senior yang terus mendukung keberhasilan junior-juniornya yang saat ini memang menjadi staf medik fungsional dan juga staf Departemen THT. Saya juga mengucapkan terima kasih karena acara ini dihadiri lebih dari 140-an lebih dan juga hadir para guru besar di sini tadi dan terdata di sini pada saat acara berlangsung, walaupun sebagian sudah ada yang live. Profesor Andon, kemudian Profesor Mustika Amalia, Profesor Bambang Supriyatno, Profesor Susana, Profesor Ratna Sitompul, Profesor Rita Sita Sitorus, Profesor Toar, ya, Profesor Wijaya Laksmi, dan beberapa kadep juga hadir di sini karena memang kebetulan Dr. Nina ini saat ini mempunyai berbagai macam jabatan, ya. Beliau ini tadi disebutkan saat ini juga KPS, ya, kemudian juga Ketua Perhati Jaya. Jadi banyak ini fans untuk Dr. Nina sehingga meramaikan pada acara hari ini. Ya, buat kami FKUI tentu terus membutuhkan para staf pengajarnya untuk bisa meraih gelar doktor, ya, karena ini merupakan suatu pencapaian, ya. Walaupun di UI sendiri SP2 juga sudah disetarakan sebagai doktor, tapi kalau hitung-hitungan untuk S3-nya tetap, ya, walaupun kita secara total SP2 dengan S3 kita sudah mencapai 80%, tapi memang kalau untuk S3 kita itu baru mencapai sekitar 55%. Dr. Nina ini menjadi doktor ke-22 FKUI di tahun 2021 ini. Dan mengenai risetnya sendiri, saya rasa tadi Prof. Yeni sudah menekankan sekali, pasti ini akan bermanfaat, ya, untuk pasien-pasien rinitis alergi, karena dengan terapi yang disampaikan dengan reduksi konka radiofrekuensi, ternyata ini menjadi salah satu solusi lah, ya, untuk mempercepat perbaikan respon klinik, ya, kemudian juga penurunan penanda inflamasi dan juga remodeling patologis. Saya rasa ini menjadi suatu hal yang penting. Kadang-kadang memang masyarakat agak kurang memperhatikan gitu, ya, bersin-bersin setiap pagi, ini cuma alergi saja gitu. Tapi mungkin juga catatan penting, ya, pada saat COVID-19 sedang seperti ini, nampaknya anosmia, kemudian pasien bilang, dok, hidung saya mampet, hidung saya panas.
itu mesti tetap kita singkirkan apakah pasien itu COVID-19 atau tidak, karena memang bisa sesimpel itulah gejalanya. Tapi kalau ini sudah berlangsung lama, bolak-balik ini pasiennya rinitis alergi, ya mungkin kita bisa bilang oh ini mungkin alergi saja gitu. Tapi ketika ini menjadi pertama kali, ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini tentu bisa menghasilkan paper ya untuk hasil dari riset S3 ini. Bapak Ibu sekalian, saya juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada pertama tentu kepada Ketua Program Studi Profesor Suhendro ya atas supportnya yang luar biasa ya untuk keberhasilan peserta didik S3 khususnya untuk S3 kedokteran. Kemudian juga kepada promotor di sini terima kasih Prof Yeni atas supportnya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga lahir para dokter-dokter baru di bidang THT ini, dan juga kepada kopromotor Profesor Iris dan juga Dr. Lisnawati atas dukungannya sehingga mengantarkan dokter-dokter Nina Irawati ini untuk mencapai gelar doktor hari ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji, tim penguji, Profesor Rahyuningsi, ya, kemudian Prof. Saptawati, Dr. Alida, Dr. Retno, atas dukungan dan supportnya, dan juga secara khusus kepada penguji tamu kita, Profesor Dr. Teti Mardiapura, SPTHT KL, FAI, Guru Besar tetap Departemen THT Bedah Kepala Leher, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, atas support dan dukungannya kepada Dr. Nina Irawati. Dan ya, secara khusus saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada suami tercinta ini, Dr. Sigit Cahyono, SPBTKB MRR. Ya beliau-beliau ini, Dr. Nina dan Dr. Sigit ini, ketika saya mahasiswa FKUI di tahun 84, beliau-beliau ini udah tingkat 6. Jadi ini udah senior yang membanggakan kami saat itu, gitu ya. Apalagi Dr. Sigit dengan kemampuan bermain sepak bola, saya rasa juga main sepak bola lagi. Nggak tahu dok masih main sepak bola nggak hari ini ya, saya nggak tahu. Tapi tentu suasana pandemi tidak memungkinkan itu. Dan juga kepada para ananda tercinta di sini, Gita Putri STMM dan suami Raditya Joko ST, dan juga anak kedua Raditya Putra Nugraha SHMH dan istri Windy Barlianti SHMKN, dan cucu tercinta Bima Handaru Pratama. Tentu ini menjadi suatu hal yang membanggakan ya buat ibunda tercinta, buat Oma tercinta atas keberhasilannya untuk meraih gelar doktor di tengah kesibukan beliau memimpin organisasi Peraun Bumi Jaya dan juga memimpin prodi THTKL. Terima kasih Dr. Nina. Artinya walaupun Dr. Nina tengah kesibukan mengurus prodi THT, tapi juga tetap bisa menyelesaikan pendidikan S3 ini. Baiklah, saya rasa sudah semua saya sampaikan, dan juga sekali lagi tentu kepada yang hadir di sini, mohon maaf kalau ada hal yang terluput saya tidak sebutkan namanya, mohon maaf, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kalau memang hadir di sini berarti sehat, dan tentu terus kita semangat dalam menghadapi pandemi ini, luar biasa memang, tapi kita tetap harus percaya bahwa sebenarnya angka kesembuhannya juga cukup tinggi. Jadi buat siapapun yang kebetulan memang mendapat musibah ini tetap semangat. Yang penting kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita tetap fit, istirahat yang cukup, ya tidur yang cukup, ya tetap makan minuman yang bergizi, ya tidak stres, itu kuncinya. Dan juga saya rasa ini semuanya dokter pasti kita paham apa obat-obat yang terbaik buat kita pada saat kita memang mendapat musibah COVID-19 ini. Jadi tetap semangat, walaupun kita mendengar tiap hari selalu ada saja teman sejawat kita yang meninggal karena COVID ini, atau mungkin kerabat kita yang meninggal. Baiklah, walaupun di tengah pandemi tetap pantun harus dihadirkan ya pada kesempatan promosi doktor ini.
Ya, tetap ini jalan-jalan ke Pasar Cikini karena tetap saya punya harapan pandemi ini segera selesai, kita tetap bisa main-main ke Pasar Cikini untuk ibu-ibu, tetap bisa melihat-lihat emas di sana karena memang emas berkualitas tinggi dan atau menikmati penganan-penganan yang hadir di seputaran Pasar Cikini. Tentu nanti setelah pandemi ini berlalu. Jalan-jalan ke Pasar Cikini, beli oximeter untuk mengukur saturasi, ada itu kalau dicari, cuman kalau nggak ketemu ya mohon maaf mungkin sudah habis ya karena memang kebutuhan oximeter yang cukup tinggi hari ini. Jadi saya ulang lagi, jalan-jalan ke Pasar Cikini, beli oximeter untuk mengukur saturasi. Selamat untuk dokter-dokter Nina Irawati, riset doktornya bernilai tinggi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.